Ketika seseorang memutuskan untuk hijrah, mungkin begitu banyak pertanyaan dalam diri yang mengganggu bahkan tidak jarang menjadi pertempuran dalam hati. Apakah bisa saya istiqomah di hijrah saya? Gimana kalau setelah hijrah rezeki saya hilang? Terus gimana menghadapi dengan orang-orang nyinyir dengan hijrah saya? Dan hari ini di Islam itu indah akan membahas tema yang selalu menjadi pertanyaan yang paling besar bagi orang-orang yang hijrah, yaitu terus habis ini aku harus ngapain? Alhamdulillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah, dan alhamdulillah juga hari ini kita membahas tema yang luar biasa buat orang-orang atau sahabat-sahabat kita, tetangga kita, saudara kita yang sedang mengalami hal-hal yang mungkin banyak pertanyaan. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Temanya adalah terus abis ini aku harus ngapain? Nah ini Masya Allah luar biasa. Berbicara masalah tentang orang-orang yang hijrah nih ya. Bicara masalah tentang fitrah nggak sih sebenarnya, atau wajar nggak sih sebenarnya nih untuk Ustaz Syam nih, Ustaz Syam ya. Gimana? Udah standby nih, banyak pertanyaan nih, orang bilang fitrah nggak, wajar nggak sih kalau seseorang yang memutuskan hijrah dan move on, begitu banyak sekali pertimbangan dan bahkan sampai terjadi kebingungan yang luar biasa di dalam diri. Ya, kayak seperti tadi kita awal di highlight ya, kita bahas, ini abis ini aku harus ngapain. Betul. Terus kira-kira orang yang nyinyir-nyinyir yang ngadepin aku ini gimana aku ngadepinnya gitu. Nah ini bagaimana penjelasannya, mohon izin silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana, Kokoli, Mas Fadli, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang sudah hijrah bukan berarti hidupnya langsung merasa bahwasanya tidak ada lagi yang harus dikerjakan setelahnya. Bahkan seorang Rasulullah saja yang imannya sudah teruji, yang maksum, yang tidak ada dosanya, yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, artinya tidak pernah melakukan dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia dengan iman yang paling kuat, tetap saja ketika dia berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikan aku hidayahmu. Artinya Rasulullah saja itu masih minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam solat-solatnya para sahabat, Rasulullah termasuk mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Artinya jalan buat istiqomah. Kalau seorang Rasulullah saja seperti itu, apatah lagi kita manusia biasa ataupun kita adalah umat-umat yang di belakang gitu kan, yang tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari masa di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau yang namanya kebingungan ataupun apa, itulah kita semua fitrah manusia. Kalau ditanyakan apakah itu watak manusia atau fitrahnya manusia, memang seperti itu. Makanya Islam itu indah, hadir tiap hari, kita saling mengingatkan, kita saling yang namanya memberikan peringatan sebagaimana Al-Quran turun sebagai peringatan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan yang namanya orang yang hijrah itu adalah ada yang dengan usahanya sendiri, tapi ada juga yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam surah An-Nahl Allah mengibaratkan Al-Quran atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau hidayah Allah itu seperti air hujan. Ya, yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab. Hujan turun untuk menumbuhkan tanaman, ditumbuhkan kurma, ditumbuhkan anggur, ditumbuhkan zaitun. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau di hutan tanaman itu tumbuh dengan sendirinya.
Tapi Betul. kalau di yang kita rawat, ada juga yang tanaman-tanaman di kebun itu orang Harus merawatnya. menyiram. Harus Kalau menyiramnya nggak setiap disiram hari. mati gitu Tapi ya. sama-sama tumbuh dengan air. Betul. Nah, air itulah hidayahnya. Tapi ada yang Allah tumbuhkan secara yang namanya liar. Betul. Tapi ada juga yang ditumbuhkan oleh usaha manusia. Begitulah hidayah. Ada yang mungkin harus dengan usahanya. Bagaimana caranya? Setiap hari nonton Islam itu indah. Bagaimana caranya? Postingannya yang di follow akun-akun dakwah misalnya. Atau dia berteman dengan orang-orang yang dekat dengan agama. Ini usaha sendiri seperti orang yang di kebun. Tapi ada juga orang-orang mungkin tidak pernah sama sekali mengenal Islam. Atau jauh di negeri sana tidak ada ustadz di sana. Tidak Iya. ada kiai. Tapi Allah berkehendak seperti yang namanya tanaman yang tumbuh liar. Makanya Allah memberikan isyarat di dalam Al-Quran surah An-Nahl. Seperti Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman-tanaman zaitun. Ada zaitun yang di kebun, ada zaitun yang di luar sana tumbuh secara liar. Ada anggur yang di kebun, ada juga anggur yang tumbuh secara liar. Tapi yang namanya ada yang butuh perawatan, keduanya pun akan butuh perawatan pada akhirnya. Maka hidayah ini bisa dikatakan datang sendiri dengan kehendak Allah, tapi bisa juga dengan usaha manusia. Akan tetapi usaha kita termasuk apa? Ketika sudah hijrah ini ada muncul pertanyaan, habis ini aku harus ngapain? Habis ini yang paling penting adalah istiqamah. Seperti di awal kami katakan doa Rasulullah, Allahumma hdina fiman hadait. Setiap kita sholat subuh kita kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Berikan aku petunjuk. Bahkan anjuran Rasulullah setiap habis sholat doanya apa? Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah berikan aku hidayah, hidayah, hidayah. Padahal dia udah sholat loh. Betul, Apalagi betul. belum Iya, yang Masya nggak pernah Allah. sholat. Apalagi yang Betul. belum mau sholat. Apalagi yang belum berhijrah. Orang yang sudah sholat saja lima waktu doanya. Allahumma inna nas'alukal huda. Kasih aku petunjuk, kasih aku petunjuk. Masya Allah. gitu Jadi kan, minta hidayah. selalu petunjuk dengan Allah. Bicara masalah Betul. hidayah ini datangnya bisa datang sendiri, bisa Betul. dengan usaha, intinya Ya, begitu. rahasia Tapi bagaimana caranya kita bisa mempertahankan hidayah yang kita datangin, yang didatang ke kita itu? Kan Iya, itu kan yang nah lebih itu- sulit. nah itu insya Allah Nah hari ini ini Masya Allah dibahas. dibahas oleh para guru-guru Betul. kita. Nah ini bicara masalah tentang hidayah ini, kalau kita bicara masalah hidayah sebenarnya dari zaman dulu udah ada hidayah ini Betul. ya. Bukan baru-baru aja. Nah tapi kalau kita lihat sekarang zaman sekarang ini justru kembali lagi ada yang ke zaman dulu nih. Balik lagi maksudnya ke zaman dulu bagaimana? Ke zaman-zaman jahiliyah. Di mana ini Nabi Muhammad belum datang. Ini ada sebuah contoh ya. Ada sekelompok masyarakat yang hijrah menjadi penyembah motor. Aduh bingung kan kayak gimana nih kebayangannya. Sama-sama kita lihat dulu deh tayangannya. Ini dia tayangannya nih. Ada sebuah sekte yang bentuk gerakan spiritualnya adalah dengan menyembah kendaraan sepeda motor. Sekte ini letaknya di desa Khotilah di Rajasthan, India. Penduduk setempat mendirikan sebuah kuil untuk sepeda motor dan pemiliknya yang tewas karena kecelakaan motor dan disebut Ombana. Kuil yang tidak biasa tersebut memiliki motor Royal Enfield 350 cc yang dianggap sebagai dewa bersama dengan foto Ombana yang terkenal dengan nama Bullet Baba. Biasanya orang mengunjungi akan membawa karangan bunga dan benang. Selain itu terdapat sebuah pohon yang berada di tempat kecelakaan dan pohon itu pun oleh sekte tersebut disembah. Nah ini kita ngelihat tayangan tadi secara nggak langsung kita berarti kembali lagi nih ke masa-masa sebelum ada Islam nih. Ini Masya Allah luar biasa Ustadz Maulana ya. Sudah jadi reporter daripada CNN. Oh itu tadi saya diajar suruh ngomongnya pelan-pelan gitu, jangan buru-buru. Suaranya kayak suara penyiar CNN. loh. Suaranya keren banget ya. Amin, 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 amin. Nah sekarang bicara masalah tentang hijrah nih Ustadz Maulana. Bicara masalah hijrah ini kalau orang udah mendekat sudah kenal dengan Allah, seharusnya hijrahnya ini semakin mendekat kepada Islam atau kepada Allah kan begitu. Bukannya hijrahnya ini justru malah meninggalkan Allah dan Rasulullah. Nah sekarang bagaimana nih atau mungkin bisa gak kita coba cari faktor yang bisa menjadikan orang ini hijrah justru keluar dari jalan Allah Ustadz Maulana. Kenapa seperti itu? Mohon izin. Baik, izin. Silakan Ustadz. Wah biar semangat berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Empat Zulqaidah hari ini semoga kita mendapatkan berkah. Karena ini hari Kamis, mudah-mudahan hari ini diangkat amal ibadah kita dengan catatan-catatan kebaikan. Amin. Karena kita mengisinya dengan kebaikan. Menarik sekali karena hari ini kita membahas tentang apa yang akan kita lakukan setelah hijrah. Hijrah itu proses yang kita dapatkan, tapi setelah itu ngapain aja? Karena orang-orang yang dalam artian sudah hijrah harus dituntun, dibimbing. Betul kata Mas Fadli tadi, gimana nih kalau sudah hijrah tapi ternyata justru menjauh dari jalannya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan Engkau yang kami mohon pertolongan. Tapi tidak sampai di situ. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau begitu proses ini gimana nih? Apa faktor yang menyebabkan banyak orang sudah hijrah tapi keluar dari jalurnya? Justru malah dibenci sama keluarganya. Nauzubillah. Justru malah ibaratnya membuat kepanikan. Sesuatu yang membuat orang, lah kenapa sih? Nah, maaf ya tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Tidak mengikuti petunjuk syariat. Kalau hijrah itu harusnya cari guru. Cari guru, siapa yang menuntunnya, membimbingnya. Makanya orang yang mu'alaf itu harus ada gurunya. Harus ada gurunya, ada harus yang membimbing. Makanya mereka itu disayang. Disayang. Apalagi ingat, banyak orang yang gagal ketika hijrah. Kenapa? Disebabkan karena mendahulukan kebutuhan daripada kewajiban. Harusnya apa sih kewajiban kita kalau kita sudah hijrah? Oh ini. Nggak usah dipikirkan masalah kebutuhan dulu. Nah, ketika kita memenuhi kewajiban, yakinlah kebutuhan kita akan terpenuhi. Lalu berharap hidayah, tapi tidak memenuhi hidayah itu. Karena betul tadi kata Ustaz Sam, bahwa sebenarnya kita itu harus ada pupuk, harus perawatan dan sebagainya. Lalu ingat, jangan pernah berharap akan sesuatu tanpa harus dibarengi dengan apanya? Adanya petunjuk, ketakwaan, penjagaan dan kekayaan hati. Inilah yang harus kita dawamkan supaya ada proses dari muslim jadi mukmin, dari mutakin, muhlis, habis muhlis harus istiqamah. Jadi ada proses-proses. Memang kita tidak bisa langsung berubah secara total, tapi ada step by step, ada bertahap demi tahap. Kemudian jangan lupa ada faktor keluarga. Kenapa orang gagal? Karena keluarga tidak mendukung. Makanya mohon maaf tanpa membahas lebih lanjut karena akan dibahas nanti di segmen-segmen berikutnya. Ya tapi yang jelasnya intinya adalah begini, pada saat orang hijrah ini tadi nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Harus mencari guru untuk menuntun dia menjadi yang lebih Itu baik. kan masih lemah. Betul. Jadi harusnya ditemenin, harusnya dituntun. Makanya mereka itu meskipun kaya tetap orang mualaf itu dapat jatah zakat. Masya Allah. Tapi yang saya senang dari pembicaraan dari Ustadz Maulana ini berarti kalau misalnya orang hijrah itu kalau bisa keluar dari lingkungan yang lama masuk ke lingkungan yang baru. Iya. Supaya lebih merasakan gitu ya. Iya, Terus juga merasa sekaligus belajar sambil seperti maksudnya gini, belajarnya itu setiap hari tuh jadi belajar terus karena di lingkungan yang lebih benar. mudah. Makanya kalau ada yang datang ke saya mau masuk Islam, ya sekarang boleh. Sekarang coba cari guru. Karena secara mengucapkan syahadat masuk Islam tidak sampai di situ. Harus ada pembelajaran. Oke, ini kalau kita bicara masalah tentang tokoh-tokoh orang hijrah ini kita nggak bisa bicara jauh-jauh deh. Ini dan alhamdulillah di studio ini udah kita kedatangan ada guru kita juga Ustadz Kokolim nih yang kurang lebih 26 tahun betul sudah hijrah Koko ya. Ini Masya Allah luar biasa. Bicara tentang memutuskan hijrah ini pastinya orang ini bingung. Kadang-kadang orang yang pengen langsung berubah total, tapi malah jadi akhirnya salah pengertian gitu loh. Nah lebih baik ini bagaimana nih, apakah berubah total atau mungkin ya tahap demi tahap Koko. Ini supaya penjelasannya biar lebih paham juga buat yang lain seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana. Silakan Ko. Subhanallah Bang Fadli, masalah hijrah ya, hari ini ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam yang mereka harus hijrah sebenarnya. Ya, Ustadz Syam dari Makassar ke sini. Ya itu hijrah tempat ya. Ada juga hijrah yang tadinya belum berkeluarga sudah berkeluarga, begitu. Iya, jangan STMJ dong, sudah tua masih jomblo gitu ya. Hijrah, jadi mana hijrah itu adalah sebenarnya al-hijrah itu meninggalkan sesuatu yang Allah benci menuju yang Allah cintai. Jadi hijrah itu juga bisa dikatakan al-intiqalu mina amali ila amali akhar. Dari berpindahnya amal yang jelek menuju amal yang lebih baik. Lebih baik itu hijrah. Bisa juga hijrah dari tempatnya. Seperti Koko dari Riau hijrah ke Jakarta. Ustaz Maulana, Ustaz Syam dari Makassar hijrah ke
Jakarta. Bang Fadli? Dari Jakarta ke Jakarta. Jakarta. Hijrah Enggak, juga ya. dari Jakarta ke Tangerang Selatan Hijrah. sekarang saya pindahnya. Jadi Pindah baginda rumah. Rasulullah ketika berdakwah pertama kali di Mekah ya. Betul. Ketika dihujat sama kaum Quraisy ya kan dakwahnya beliau Rasul hijrah. Hijrahnya pertama kemana? Ke Najasyi. Ya kan minta pertolongan kan. Lalu lagi hijrah ke Taif. Walaupun tidak diterima di Taif dilempar pakai batu. Akhirnya apa? Hijrah ke Madinah namanya Muhajirin. Disambut sama kaum Madinah namanya Ansor. Hijrah itu sebenarnya harus total. Walaupun dengan cara pelan-pelan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Hai orang-orang yang punya iman, kalian harus masuk dalam Islam itu secara seluruh. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jadi harus menyeluruh gitu ya. Jadi harus menyeluruh. Nah, hijrah itu pertama kali dari penampilan. Penampilan, sifat itu harus hijrah. Ya, kalau kita lihat ke Kokoli pakainya begini ini khas Tionghoa. Selagi pakainya tidak melanggar norma-norma agama Islam, tidak Allah benci, nggak apa-apa nggak ditinggalkan. Tapi kalau kita berpakaian, berpenampilan yang benar-benar Allah benci, melanggar syariat Allah, nah itu harus kita hijrah, kita tinggalkan, kita rubah penampilan kita. Begitu ya. Betul. Lalu apalagi sifat kita harus berubah. Karena dari sifat yang tidak baik menuju amal sifat yang lebih baik, hijrah. Nah, hijrah itu memang harus pelan-pelan tapi istiqomah. Kenapa? Karena orang yang hijrah ini dikatakan orang yang lagi belajar. Orang yang belajar ini namanya orang yang pengen cari hidayah. Kata tadi Ustaz Syam, Ustaz Maulana, betul ya? Betul. Jadi kita ini harus pelan-pelan. Nah, orang yang hijrah ini terutama dikatakan seperti orang mu'alaf, dia hijrah. Hijrah dari agamanya, bisa jadi juga hijrah dari orang tuanya, tempat tinggalnya, karena dia makin dikucil, diasingkan dan sebagainya. Itu adalah merupakan tantangan ujian. Ya, nggak bisa instan Nggak gitu, bisa gitu instan. Nah, oleh karena itu dia harus hijrah. Kenapa dia mesti hijrah? Dia harus pelan-pelan tapi dia mesti istiqomah. Namanya mu'alaf itu lemah imannya. Ya, seperti ini. Dia harus bisa kuat lemah. Kalau kita lihat tali seperti ini kita akan cerdil. Oh, iya. Ceramah dengan ilusi. Kita kalau melihat tali ini Bang Fadli, Iya. ya Ustaz Maulana, ini lemah nggak tali ini? Lemah. Tali itu lemah. Lemah betul nggak? Betul. Lemah. Nah, seperti inilah. Tuh. Tapi dia hijrah, dia mesti istiqomah. Walaupun pelan-pelan dia pasti, dia bisa jadi orang yang mandiri. Seperti ini. Akan coba. Dia lemah kan? Lemah. Jatuh terus. Waduh, ini udah. Wah, Dia pakai minyak apa itu? Ini bisa jadi begini nih katanya nih. Pelan-pelan yang penting istiqomah. Istiqomah. Dari Ini satu yang Masya Allah. lemah akan menjadi orang yang kuat. Kenapa? Ustaz Maulana kalau pegang dia lemah. Ya, lemah. Pegang aja, Oh, lemah. penasaran. Dipegang Iya, itu lemah. namanya juga tali. Pegang, lemah. Ya Ustaz Bang Fadli pegang. Iya tuh, Ah. bisa dibekok-bekok. Habis itu lepasin. Tuh. Lah, kok bisa? Subhanallah ya. Iya, Itu iya, cerdil iya. ceramah dengan ilusi. Seperti inilah filosofinya tadi. Nah, Koko juga hijrah tuh pelan-pelan Bang Fadli. Iya kok. Ya. Penyebabnya. Penyebabnya Pelan-pelan, hijrah ya. tuh Nah, apa kok kalau Penyebabnya boleh apa? tahu? Kita mau tahu Pertama, Koko meninggalkan sesuatu yang Allah benci Mm-mm. menuju yang Allah cintai. Masya Tapi mesti Allah. pelan-pelan tapi istiqomah. Betul. Dari Koko di pesantren begitu hijrah disekolahkan di pesantren tetangga Koko nggak kuat. Pindah ke sanawiyah dulu, bisa ngaji dan sebagainya, baru masuk pesantren. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi kok, Oh. biar yang di rumah juga penasaran. Nih buat jamaah Oke. yang di rumah nih ya, sebelum kita nanti lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini. Tentang tema kita pagi hari ini terus, abis ini aku harus ngapain. Sekarang kita lihat